Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi sebelum nanti akan saya amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu Pak. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan kita, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai berdasarkan rancangan pembelajaran? Baik, terima kasih Pak. Berdasar rancangan kegiatan yang akan saya lakukan itu ada 3. Yang satu, sikap anak pada diskusi kelompok dan juga keterampilan berrelasi. Yang kedua, kegiatan pembelajaran mencerminkan dan integrasi proses. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang menghasilkan diferensiasi produk. Nah, kalau begitu saya ingin mendengar bagaimana Bapak merancang pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang akan digunakan. Untuk strategi yang saya gunakan adalah belajar berdifferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan kapasitas siswa. Dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan pembahasan. Jadi yang akan Bapak terapkan di kelas itu strategi pembelajaran diferensiasi, terintegrasi dengan model pembelajaran PBL, problem based learning, metodenya menggunakan diskusi kelompok, gitu Pak ya? Ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas nanti Pak? Mungkin saya akan menggunakan beragam contoh video konfigurasi manajemen debit dari YouTube. Kemudian saya juga menggunakan modul dari hands-on. Oh gitu Pak ya. Rencananya kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran itu Pak? Dan maksudnya di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Oke. Rencana saya besok di kelas 12 TKJ 5 di jam ketiga Pak. Saya bisa jam. Jadi besok di 12 TKJ 5 saat pembelajaran jam ketiga, saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan seperti kelas, melihat dan mencatat proses pembelajaran apa yang terjadi di dalam kelas nanti. Setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, nanti kita adakan percakapan yang terakhir, percakapan pasca observasi. Oke, terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu kegiatan praobservasi pada hari Rabu besok. Demikian percakapan kita. Sampai bertemu di kelas pada saat observasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, kabar semuanya baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin kalian untuk perhatikan dulu apa yang kita butuhkan saat praktek, ya, seperti mungkin ada tas atau jaket ya, atau mungkin kabel-kabel yang melintang ya, kabel-kabel yang dapat mengganggu kalian belajar, tolong dirapikan dulu. Oke, sudah ya, sudah rapi ya. Nah,
Baju sudah rapi ya, lengkap pakai baju praktek semua ya. Tidak ada yang pakai baju praktek karena kita hari ini pelajaran praktek ya. Oke, sudah rapi. Kita siap untuk belajar. Diawali dengan berdoa. Silakan ketua kelas Pak Lukman untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, menunjukkan orang sejenak berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Sudah selesai. Ini baik anak-anak, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian dulu ya. Doni, Dir, ya, Muhammad Akbar, Lukman Tirta, Imam Saputra, Dir ya, Is Farun Haji, Dir, Haikal Amrul, Dir, Haikal Habib Bar, Dir ya, M Sakti, Hadir, Eza, Hadir. semuanya hadir. Itu dipertahankan ya hadirannya karena masa belajar kalian itu ya untuk di kelas 12 ini tidak lama ya, karena nanti akan menghadapi ujian, banyak ujian, jadi manfaatkan waktu untuk belajar ya, apalagi masih umur produktif, masih bagus untuk belajar karena belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, sedangkan belajar sesudah besar bagaikan melukis di atas air. Jadi artinya apa? Kalau kita belajar di waktu muda itu mudah untuk nangkap ya, untuk mengingat informasi tersebut. Kalau sudah tua nanti bebal ya, jadi susah untuk mengingat ya, agak berkurang kemampuan mengingatnya ya. Untuk pembelajaran kita hari ini kita akan belajar materinya konsep dasar bandwidth dan manajemen bandwidth. Itu materi kita. Kita masih ingat materi minggu lalu yaitu tentang IP address yang pertama. Ya, IP address ya. Betul kan IP address ya kita belajar? Oke. Siapa yang bisa menyebutkan satu contoh IP address dengan trafficnya ya, dengan subnettingnya? Contoh siapa? Ya, salah. Coba Maharani ya. Coba. Subnetting IP address 192.168.10.0 dengan size 26 dengan 12 bit max, yaitu 255.255.255 dengan jumlah seluruh IP address. Oke, bagus sekali. Semuanya mengingat ya. Oke. Untuk peralatan yang kemarin kalian sudah pakai untuk praktek, kira-kira apa saja? Sampai bisa? Coba, Caca coba. Switch, access point, kabel UTP tipe strike dan crossover. Oke, bagus sekali ya. Masih mengingat semua. Oke. Nah, ada yang lebih penting kemarin materi minggu lalu. Yang saat prakteknya. Kalian praktek apa kemarin? Coba, siapa yang bisa? Coba. Tidak konfigurasi internet itu Pak. Oh, internet gateway. Apa langkah-langkahnya? Nomor satu konfigurasi ACP silent, sudah dapat IP dari sumber internet dan routingnya. Yang kedua, IP address pada interface lokal. Nomor 3, DNS check please allow remote request. Ya. Nomor 4, konfigurasi NAT chain SFC, NAT interface yang menuju internet lalu action must query. Nomor 5, DHCP server pada interface lokal. Oke, bagus sekali. Semua ya. Oke, kalian sudah masih mengingat materi yang minggu lalu. Ya, kita mulai. Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang pertama, nanti dengan tayangan ada konsep dasar ya, bandwidth dan manajemen bandwidth menggunakan aplikasi Edu Assembler Word ya dan aplikasi Canva. Peserta didik mampu menentukan konsep dasar dan manajemen bandwidth.
dengan benar ya, baik dan benar. Yang kedua, dengan diskusi, nanti kan dengan diskusi peserta didik mampu menganalisis bandwidth dan manajemen bandwidth dengan benar. Nanti selanjutnya dengan praktek ya, peserta didik mampu menerapkan manajemen bandwidth secara sederhana dengan baik dan benar ya. Model pembelajaran yang kita gunakan ini menggunakan problem based learning. Jadi nanti kalian bagi kelompok ya, bagi kelompok untuk berdiskusi, menyelesaikan sebuah permasalahan ya, dan menyelesaikan sebuah soal praktek secara berkelompok. Setelah itu kalian akan mempresentasikan ke depan dan saling tanya jawab ya antar kelompok. Baiklah anak-anak, semuanya membawa handphone ya. Kita akan melakukan pretest dulu, tes awal untuk mengukur pengetahuan di awalnya ya. Silakan akses ini di scan ini, gunakan scan dengan hatinya. Silakan maju atau langsung dari tempat duduknya. Oke, anak-anak sudah ngisi pretest? Sudah semua? Kalau sudah, perhatikan ke depan dulu nak. Perhatikan ke depan lagi. Ya. Anak-anak bisa kalian lihat kira-kira pada slide ini sedang terjadi apakah ini? Macet ya? Nah, misal kalian ada di antara satu mobil ini, di salah satu mobil ini, apa yang harus anak-anak pikirkan? Coba. Ada Pak Polisi yang mengatur lalu lintas. Pak Polisi yang mengatur lalu. Nah, biar bisa terurai jalan lagi, ya. Ada lagi? Coba. Banyak flyover, Pak. Banyak Over. flyover. Tujuannya apa? Biar banyak jalur ya, banyak jalan ya. Terus apa lagi? Coba. Oke, ada jalan khusus. Mobil ada kecil, ada yang besar juga. Bagus juga itu solusinya. Terus yang lagi? Pengguna jalan yang diprioritaskan. Menjadi pengguna jalan yang diprioritaskan ya. Wih, biasanya prioritasnya ini presiden ya, gubernur ini. Itu ada polisinya ya yang mengiringnya ya. Untuk dalam keadaan tersebut, kalian menginginkan sebuah solusi ya. Nah, solusi-solusi yang tadi anak-anak sebutkan ini sama halnya seperti memanajemen sebuah jalan. Dalam sebuah jaringan juga harus ada sebuah manajemen bandwidth namanya, berkaitan dengan materi kita ya. Bayangkan kalau sebuah warnet tidak ada manajemen bandwidth, nanti ada yang ngupload video, ada yang streaming, ada dan YouTube, semuanya itu berebutan bandwidth. Perhatikan, di sini ada pertanyaan penting. Apa itu bandwidth yang Bapak sebutkan tadi? Apa itu bandwidth? Lebar pita. Lebar pita atau juga bisa seperti jalan tadi, lebar sebuah jalan yang dilalui kendaraan. Kalau bandwidth dilalui paket-paket data. Dan dari paket apa saja? Dari yang streaming, dari yang YouTube, dari yang upload, ada yang nge-game, ya. Yang kedua, pertanyaan penting yang kedua, apa itu manajemen bandwidth? Coba. Harus data. Dan mengapa pentingnya dalam konteks jaringan? Agar penggunaan bandwidth tidak berlebihan. Oh, biar tidak berlebihan. Oke. Yang ketiga nih, pertanyaan penting yang ketiga, bagaimana cara membatasi penggunaan bandwidth untuk mencegah penyalahgunaan atau pemakaian berlebih oleh satu pengguna? Oke. Ini sudah Pak share di materinya, ada di Google Classroom. Siapa yang sudah, kalau kan anak-anak sudah baca pasti bisa jawab. Oke, siapa yang bisa jawab? Silakan, coba. Ada 4 cara Pak. Yang pertama itu limit atau limit,
yang kedua ada grouping, yang ketiga ada burst, dan yang terakhir ada priority. Oke, bagus sekali ya. Oke, itu ya. Jadi ada 4 ngelimit. Ngelimit ini nanti dibatasin. Ada yang dapat 1 MB, ada yang 2 MB kayak gitu ya. Setiap pengguna. Ada yang kedua grouping. Jadi ada bikin grup. Satu grup itu mungkin ada 3 pengguna. Nanti setiap pengguna itu dibikin alokasi grup A itu 3 MB. Saat satu orang yang akses dari 3 orang di dalam grup tersebut, bandwidthnya lari ke yang 3 bandwidthnya 3 MB-nya tadi lari ke yang pengguna 1 tadi. Tapi kalau semuanya login, semuanya dapat satu-satu. Itu yang grouping. Burst ini di detik pertama itu bandwidthnya dinaikkan semuanya. Jadi saat buka YouTube itu cepet, sudah tuh bandwidthnya berkurang. Itu yang burst. Yang selanjutnya priority. Nah, seperti tadi, kalau di analogi tadi di contoh kehidupan nyata, ada kalau Pak Presiden melewati jalan bebas hambatan, priority. Kita juga sebagai admin kita bisa memprioritaskan untuk bandwidthnya atasan kita. Kalau kita sebagai administrator, kita setting bandwidth tersebut untuk atasan kita. Misalkan dulu 100 Mbps, yang lainnya 20 Mbps. Nah, itu ada priority. Ya, priority ya. Nah, bandwidth. Ulangan lagi. Tadi sudah dilanjutkan ya. Bandwidth ini dianalogikan sebuah jalan. Ya, sebuah jalan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini Pak tampilkan ya di Assembler Edu. Di sini untuk kita lebih memahami tentang bandwidth. Apa yang kalian lihat di situ? Sepeda. Ada sebuah sepeda, ada sebuah traktor. Kira-kira kapasitas yang mana yang lebih besar? Traktor. Ya, kita lihat sini. Yang traktor itu 5 megabit per second. Kalau yang sepeda dianggap 1 megabit per second ya. Nah, tujuannya untuk memindahkan batu ini ya, atau pasir. Ini seperti sebuah paket sebuah data. Ya, ada data dengan ukuran yang sama. Data ini ukurannya 5 mega, ini juga 5 mega. Ya, 5 mega. Nah, kira-kira yang mana lebih cepat? Lebih, bukan istilah cepat, tapi karena lebih duluan tersampaikan datanya, kira-kira yang mana? Nah, yang traktor dengan bandwidth 5 megabit per second. Nah, jadi dianalogikan sebuah sebuah traktor itu kan bisa melewati jalan yang besar kan? Sepeda jalan yang kecil bisa kan? Ya, anggap di situ sepeda ini melalui jalur sepeda. Ini jalur mobil. Nah, jalurnya itu sebuah bandwidth. Nah, di sini bandwidth itu kemampuan untuk daya angkut. Seberapa banyak data yang bisa diangkut, dipindahkan atau terkirim dalam satuan waktu. Itulah kenapa di ujungnya bit per second, detik per detik. Berapa banyak data dalam 1 detik. Ada lagi namanya throughput. Throughput ini bandwidth real. Bandwidth asli. Kadang disebutkan ya kecepatan 10 megabit per second. Saat download realnya cuma 1 MB atau udah nyampe ya. Harapan kita 10 tulisannya ya. Tapi realnya berapa aja ya. Nah,
throughput ini bandwidth yang sebenarnya atau aktual, diukur dalam satuan waktu tertentu pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran tertentu juga. Ya, throughput ini bandwidth real, ya, dengan berbagai macam kondisi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi bandwidth dan throughput. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Coba. Ya, ada 3. Yang pertama, spesifikasi perangkat jaringan seperti gigabit, internet, dan fasternet. Yang kedua, banyak pengguna dalam satuan waktu. Dan yang ketiga, langganan bandwidth kecil tidak sesuai dengan kebutuhan yang banyak atau bottleneck. Oke, terus berkaitan dengan bandwidth, kalian harus memahami konsep ya, dan kalian juga harus tahu bagaimana menentukan kebutuhan bandwidth yang kalian inginkan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ya, kalian di rumah itu ada 5 pengguna internet, 5 pengguna internet. Biasanya kalau kamu ya sama adik kamu misal kedua orang, ini biar streamingan, streaming ya, 2 orang streaming, 2 orang lagi YouTube, ya, galak buka YouTube satu orang mungkin bapak kamu ya, orang tua kalian itu pekerjaan kantor, ya, melakukan pekerjaan pekerjaan kantor. Nah, di sini saat kalian ingin berlangganan internet, tahu dulu pengguna yang ada di rumah. Nah, yang kira-kira streaming 2 orang tadi, minimal kecepatan internetnya pengennya berapa? 10 Mbps. Oke, 10 Mbps ini. Nah, untuk pekerjaan kantor orang tua kalian satu berapa? Sekitar 2 Mbps. Berapa? 2 ya? Iya. Nah, kita totalkan saja nih berapa nih? 30 Mbps. Nah, Mbps. Jadi, kalian berlangganlah internet dengan yang 30 Mbps. Ya, itu cara menentukan. Jangan asal sebut penting duit ando ya. Pokoknya internet 1 gigabit per second. Yang gunakan cuma 2 orang di rumah. Waya-waya cuma buka YouTube. Rugi tak? Tidak bermanfaat. Itu ya. Nah, kalian harus bisa mengukur ini. Menganalisis ini dulu. Menganalisis kebutuhan. Apa akan mendemonstrasikan secara memanajemen bandwidth secara sederhana. Silakan semuanya perhatikan. Coba perhatikan ke depan. Siapkan buku catatannya dan penanya ya. Jika ada yang kecepatan atau kurang, Pak, ulangi lagi, butuh diulangi lagi, bilang ya. Ulangi. Ya. Nah, untuk alat dan bahan, ya, yang pertama itu kabel internetnya nih, akses internet nih. Kabel UTP yang sudah ada akses internet. Yang kedua, ada kabel UTP untuk yang konfigurasi tipe strike ya. Ada lagi routernya, router mikrotik yang kita pakai. Ya, di dalam router mikrotik ini terdapat fitur untuk memanajemen bandwidth namanya Simple Key. Ada satu lagi alat yang kita butuhkan, jadi sebuah aplikasi untuk konfigurasi, nama aplikasinya Winbox. Materi sekarang kita bagi bandwidth. Nah, di sini kalian jangan harus mencatat, ya. Terus kita lakukan
pembagian bandwidth dengan hasil kebutuhan yang kita tentukan tadi nih, ya. Ya, yang pertama menggunakan IP. Kita posisi tempat setting bandwidth itu ada di bagian klik QUI, simple QUI, klik tambah, kita kasih nama user streaming. IP-nya berapa? Target IP-nya 192.168, di laptop Pak ini 20.1.226. Pak ini termasuk streaming. Jadi internet Pak harus berapa itu? 10. Kita klik max limitnya. Kita tentukan 10. 10 MB, 10 M tadi. 10. Ya. Kita apply, lalu kita oke. Ini bandwidth yang sudah kita atur, ya. Seperti ini secara sederhana mengatur bandwidth. Untuk pengujiannya kita bisa menggunakan apa? Sistem apa namanya? Ya, untuk apa namanya? Speed, untuk ngetes. Speed test. Oklah aja, boleh. Tes speed test dulu. Kita tes kecepatannya. Kira-kira lebih 10 enggak ya? Nah, ya berhasil ya. Perhatikan. Sekarang ada untuk tugas, ya. Tugas LKPD kalian, ada LKPD 1 akan kalian kerjakan. Tugas menganalisis kebutuhan dan menerapkan manajemen bandwidth. Praktek ya. Kita praktek. Di sini kita bentuk kelompok, sebuah kelompok. Bagi kelompok 5 orang ya, satu kelompok 5 orang. Jadi kelompok 1 nanti tempatnya di sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 di sini. 3 kelompok ya. Kan 5 kan? Ya. Nah sekarang dari hasil quick test, Pak tentukan kelompoknya berdasarkan hasil quick test tadi ya. Ada yang besar, ada yang kecil nilainya. Nah kelompok pertama Doni, Imam, ya kelompok 3. Silakan duduk sesuai kelompoknya tadi. Ayo, kelompok 1, 2, 3. Silakan. Oke, sudah? Nah, silakan setiap ketuanya ambil buku cetak sini sebagai sumber belajar kalian. Ya. Kelompok 3. Ya, sini. Jadi Bapak bagikan LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, semuanya sudah ya. Perhatikan lagi alat dan bahan. Di sini Bapak akan membagikan alat dan bahannya. Nih, setiap kelompok maju, ambil. Kelompok 3. Nih. Coba kalian lihat di soal pertama. Baca bersama-sama. Maksudnya lihat bersama-sama. Yang pertama, di situ ada rancang dan rincikan kebutuhan total bandwidth pada farmhouse dengan tentuan sebagai berikut. Ada 2 pengguna membuat sebuah tulisan di internet
ada 2 pengguna untuk game online. Kan bandwidth-nya sudah didapat, kalian praktekkan, kalian konfigurasikan manajemen bandwidth menggunakan Simple UI secara sederhana sesuai yang Pak ajarkan tadi, ya. Paham? Paham ya. Nah, waktu pengerjaannya ini waktunya 20 menit. 20 menit. Setelah pengerjaan langsung kita akan presentasi setiap kelompok. Paham ya? Presentasi setiap kelompok. Nah, dan juga di Google Classroom sudah Pak siapkan asesmennya, tempat kalian upload. Tolong yang sudah kalian kerjakan ini nanti kalian foto terus upload di Google Classroom, ya. Perwakilan saja ketua kelompok yang upload. Paham ya? Paham ya? Nah, silakan untuk mengerjakan. Nanti Bapak patuh setiap pengerjaan, nanti Bapak akan memandu kalian. Di sini kalian akan menggunakan alat itu membutuhkan arus listrik. Tolong jaga keselamatannya dan kesehatan dalam bekerja itu dalam penggunaan sumber listriknya. Hati-hati kesetrum, ya, hati-hati ya. Dan juga alatnya silakan untuk laptopnya dihidupkan, ya, dihidupkan laptopnya. Silakan mulai untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Sebelum mengerjakan LKPD-nya, nanti Bapak akan melakukan observasi penilaian sikap, ya, dan keaktifan, ya, dan juga Bapak akan menilai hasil dari diskusinya, dari hasil prakteknya secara berkelompok dan individu. Ya, bisa paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Untuk yang pertama ini kalian kelompokkan dulu pengguna yang untuk tulisan internet. Kalian tentukan cari di internet kira-kira referensi berapa lah untuk akses internet untuk game online, kira-kira berapa, streaming berapa. Seperti yang Bapak ajarkan tadi, ya, tulislah di sini ya. Totalnya harus dapat totalnya. Oke. Nah, total ini. Oke. Haikal. Sudah ya, tuntutannya. Bagus. Tapi tidak situ, ini tidak usah. Tidak usah. Katanya. Tidak. Kamu sih ini yang tadi tuh ada yang ngerjakan ini. Iya. Kamu kan 40-an tadi, 40 jadi 42 deh. Nah, masuk ke bagian maksud itu, setting lah maksud itu lihat di KPT itu yang kamu tentukan tadi. Itu siapa dulu? Bisa posisi streaming mas, streaming. Duo. Nah, ini kamu tentukan berapa? Ketekan streaming.
sudah semua KPD ya? Selesai ya? Oke. Kalau sudah selesai, kita akan presentasi. Tapi sebelum presentasi, Bapak akan memberikan dulu explicating untuk kalian. Jadi kalian akan melakukan explicating untuk biar melepas kepusingannya tadi ya, mengerjakan KPD. Nah, silakan berdiri di booth depan kursi masing-masing. Jadi sekarang secara cepat ya, setiap kelompok berdiri sesuai urutan tanggal lahir. Lakukan sekarang. Tanggal lahir. Siapa yang paling angka tanggal lahir? Ayo. Oke, sudah? Cukup? Ayo. Sekarang lebih cepat lagi. Urutan tahun bulan lahir. Oke, sudah coba baca bulan berapa? Mei. Oke, betul ini. Oke, betul lah. April. Ini. Juli, September. Oke, betul ya. Oke, silakan. Selesai ya. Oke. Ya, kelompok pertama mulai maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang bersangkutan saya Muhammad Ghani Pratama. Kami akan mempresentasikan tentang rancangan dan merincikan kebutuhan total bandwidth pada Pemkos dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama itu ada tulisan internet membutuhkan 1 megabit per second dikali 2 sama dengan 2 megabit per second. Terus ada game online yang membutuhkan 4 megabit per second dikali 2 sama dengan 8 megabit per second. Lalu yang terakhir untuk bagian streaming membutuhkan 10 megabit per second, yang dimana bandwidth total yang diperlukan adalah 20 megabit per second. Oke, totalnya 20 ya. Oke, selanjutnya yang nomor 2, tunjukkan gambar itu. Untuk yang ini hasil konfigurasi kami. Kita coba ya. Sesuai kebutuhan bandwidth secara baik nomor 1, kami menggunakan router mikrotik sebagai berikut contohnya. Ini hasil presentasi kami. Sesi tanya buka dengan dari bertanya. Silakan. Saya Syasha dari kelompok 3 ingin bertanya, kenapa di game online itu hanya membutuhkan 4 Mbps? Ya, kalau tadi ke budget ya biasanya kalau dari 4 Mbps itu sudah termasuk standar lah, main game online yang tidak membutuhkan atau pakai cepat untuk main FPS lah. Jadi 4 Mbps itu sudah bisa trigger 120 bit kalau gitu. Oke, Tidak terlalu. sip, bagus. Lanjut, sudah cukup Pak. Ya, terima kasih sudah bertanya. Sesi tanya jawab kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Oke, lanjut. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan di internet yaitu 3 Mbps. Ya. Yaitu 2 user bermain game yaitu 10 Mbps dan 1 user streaming 5 Mbps. Ini hasil konfigurasi kami. Dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Nah, ada yang bisa jawab? Coba. Untuk pertanyaan dari Abdel dan juga dua pertanyaan tersebut, karena kenapa game membutuhkan 10 Mbps? Karena game yang sekarang membutuhkan minimal 10 Mbps
berjalan dengan lancar. Itu saja saya menunjukkan sertifikat job. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kalian sudah presentasi dari penilaian Bapak ya. Presentasi yang agak lumayan baik itu dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, kita dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah baik karena kalian sudah mengalokasikan bandwidth itu sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan, tidak terlalu berlebihan bandwidth, yang pastinya mencukupi untuk koneksi sekarang, ya. Yang tadi ada game yang 20 untuk streaming 20 Mbps itu menurut Bapak juga, karena Bapak juga sudah pengalaman untuk streaming sambil game untuk 20 Mbps itu sudah lumayan bagus. Tapi lebih baiknya lagi sebenarnya di atas 20 Mbps. Seperti itu ya, untuk berbagi pengalaman untuk mengalokasikan sebuah bandwidth. Dan kalian tadi sudah memanage bandwidth dan sudah ada yang menunjukkan hasil bandwidthnya tadi sudah sesuai dengan yang apa dikonfigurasi ya. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya kalian akan melaksanakan post test ya. Setelah ini kalian melaksanakan post test untuk mengukur pengetahuan kalian yang sudah kalian dapatkan sama belajar hari ini. Siapkan HP-nya ya untuk scan barcode ini. Pak mulai ya. Oke, selanjutnya kalian sudah mengerjakan proses ini Pak mengukur pengetahuan kalian. Setelah menyelesaikan proses ini kita sudah memasuki di akhir pembelajaran yang harus untuk hari ini ya. Siapa di sini yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya, yang punya coba. Efisiensi pengguna. Dengan mengetahui rincian pengguna bandwidth yang sesuai dengan kebutuhan, Anda dapat memilih langganan bandwidth yang tepat dari ISP. Ini membantu memastikan bahwa Anda tidak membayar lebih untuk kecepatan atau kapasitas bandwidth yang tidak diperlukan. Dengan memilih langganan sesuai dengan kebutuhan, Anda dapat memaksimalkan penggunaan internet pada Anda dan menghindari pemborosan. Oke, sip. Lagi bisa kesimpulan untuk pembelajaran ini. Perencanaan penggunaan. Dengan memahami rincian penggunaan bandwidth Anda dapat melakukan perencanaan yang lebih baik untuk kebutuhan internet Anda. Anda dapat mengidentifikasi aplikasi atau layanan yang menggunakan banyak bandwidth dan mengatur penggunaannya untuk menghindari keterbatasan atau pembatasan. Selain itu, Anda dapat mengelola penggunaan bandwidth selama periode waktu tertentu, misalnya saat jam sibuk atau saat ada kebutuhan khusus. Jadi betul tadi, jadi kalian itu sudah belajar ya, belajar untuk menganalisis kebutuhan ya, menganalisis kebutuhan bandwidth ya. Jadi saat kalian ingin berlangganan internet dengan ISP, kalian sudah tahu besaran yang akan kalian butuhkan. Kalian berlangganan dengan ISP tersebut dengan cara tadi kalian menganalisis, menghitung pengguna dan prioritas dia menggunakan internet itu untuk apa. Ya, setelah internet sudah ada, tadi kalian sudah juga mempraktekkan manajemen bandwidth yang ada sesuai dengan kebutuhan yang sudah kalian tentukan, gitu ya.
pembelajaran kita selesai. Di sini Bapak akan mengambil kalian akan mengisi dulu refleksi pembelajaran hari ini, ya. Itu menggunakan HP lagi ya, menggunakan handphone. Siapkan handphone lagi nih. Nah, kalian sudah mengisi refleksi. Di sini sudah Bapak lihat hasil dari pengerjaan kalian tadi, ya. Semuanya alhamdulillah di atas KKM, ya. Alhamdulillah ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu kalian akan belajar mengkonfigurasi manajemen bandwidth secara kompleks, ya. Mulai ada pengaturan waktu, ya. Priority, limit itu secara tergabung ya, dan prioritasnya juga tergabung. Nah, di situ sudah ada di Google Classroom. Silakan kalian baca. Tugas kalian untuk membuat resume dari materi yang sudah Pak upload di Google Classroom. Silakan, nanti di pertemuan berikutnya akan Bapak tanyakan. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan kalian merapikan dulu alat dan bahan, buku-buku yang tadi kalian gunakan. Komputernya dimatikan, laptopnya dimatikan, kabelnya rapikan juga, kabelnya. Laptopnya dimatikan. Sudah rapi semua ya? Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Pada teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa kepada Tuhan, berdoa mulai. Doa selesai. Kursi masuki, kalian berdiri. Nah, seperti kalian pulang. Nanti kita pulang. Mulai dari sini ya. Ya. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ke rumah hati-hati di jalan ya. Jaga